Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anubadrah Kertau Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Dharma Wacana Arjuna Digital 4 tahun 2021 dan umat sedharma yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita menghaturkan puja astungkara kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa. Karena atas asung kertawara nugrahanya lah, kita masih tetap diberikan kesempatan dan juga jalan untuk tetap melaksanakan dharma dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niluh Tina Murniati. Saya merupakan mahasiswi dari kampus Sekolah Tinggi Agama Hindu, Stah Dharma Sentana, Sulawesi Tengah. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan pesan dharma yang bertemakan moderasi beragama, di mana dengan tema tersebut sebagai pijakan, saya akan membahas suatu topik yang sangat menarik untuk kita bahas saat ini, yakni moderasi beragama berdasarkan konsep ajaran agama Hindu. Umat sedharma yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama, tata kehidupan beragama secara nasional di Indonesia bersifat multi agama. Artinya, ada lebih dari satu agama yang dibina dan dilayani oleh Kementerian Agama sampai pada Kementerian Agama yang ada di daerah-daerah. Nah, jika kita ibaratkan sebuah canang yang hanya terdiri dari satu jenis bunga saja, maka kurang indah tampaknya. Namun, apabila canang tersebut terdiri dari berbagai macam jenis bunga, ada bunga jepun, bunga gemitir, dan bunga kembang rampe, maka akan terlihat sangat indah dan menambah kekusukan kita beribadah kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Keanekaragaman yang ada akan menjadi indah apabila kita mampu mengetahui, memahami, dan mengamalkan prinsip moderasi beragama. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan moderasi beragama? Moderasi adalah jalan tengah. Moderasi adalah pengurangan kekerasan, penghindaran keekstriman. Sedangkan beragama berarti menganut agama, beribadat dan taat dalam melaksanakan agama. Sehingga secara sederhana, moderasi beragama diartikan sikap harmonis dan damai dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan agama yang dianutnya. Inilah yang menjadi cita-cita suci umat beragama dalam kebinekaan. Moderasi beragama mengajarkan manusia untuk tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan agama. Kemudian, yang dimaksud menjalankan agama secara ekstrim atau berlebihan itu yang seperti apa? Seseorang yang dari pagi hari sampai malam hari melakukan persembahyangan tanpa memperdulikan problem sosial yang ada di sekitarnya, dikatakan berlebihan dalam menjalankan agama. Seseorang yang dengan sengaja merendahkan agama orang lain, bahkan melakukan hinaan terhadap simbol suci agama tertentu, juga dikatakan berlebihan dalam menjalankan agama. Contoh lain, nah jika kita berteman dengan teman yang berbeda agama, kemudian disediakan makanan atau minuman yang sudah jelas haram untuk kita makan atau minum, tetapi kita ikut memakannya karena alasan toleransi. Apakah sikap tersebut bisa dikatakan sebagai sikap yang moderat? Jawabannya tentu tidak.
Karena bersikap moderat adalah cukup dengan menghormati orang lain dan tidak merendahkan orang lain. Sebisa mungkin kita berada pada posisi tengah, artinya tidak berlebihan dalam menjalankan agama, tidak juga berlebihan dalam menyepelekan agama. Umat sedharma yang berbahagia, bagaimana moderasi berdasarkan konsep ajaran agama Hindu? Di dalam ajaran agama Hindu telah dijelaskan dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 4 adhyaya 11 yang berbunyi Yatama prapadyante yang artinya, Arjuna, dengan cara apapun seseorang mendekatiku, aku menerimanya. Karena sesungguhnya setiap jalan yang ditempuh manusia adalah jalanku, adalah jalan menujuku. Nah, dari kutipan sloka tersebut menunjukkan bahwa umat Hindu sudah mempunyai dasar atau pegangan yang kuat dalam melakukan moderasi beragama dalam pelaksanaan keagamaannya. Bila kita pahami lebih dalam bunyi sloka dengan cara apapun seseorang mendekatiku dan bunyi sloka adalah jalanku, ini menunjukkan bahwa umat Hindu sudah mengenal ajaran Catur Marga Yoga, yaitu 4 jalan yang dapat ditempuh atau digunakan untuk menghubungkan diri kepada ide Sang Hyang Widi-Wasa. Keempat jalan tersebut terdiri dari Bhakti Marga Yoga, yaitu suatu usaha menghubungkan diri kepada ide Sang Hyang Widi-Wasa melalui sujud bakti, menyucikan pikiran dan mengagungkan kebesarannya. Jalan yang kedua disebut Karma Marga Yoga, yaitu melalui perbuatan kebajikan, bekerja tanpa mengharapkan hasil atau pahala itu sendiri. Jalan yang ketiga disebut Jnana Marga Yoga, yaitu melalui ilmu pengetahuan. Belajar dan memahami kitab suci Weda, kemudian memberikan pemahaman kepada orang lain. Jalan yang terakhir atau yang keempat adalah Raja Marga Yoga, yaitu melalui tapa, semedi, dan yoga. Ajaran Catur Marga Yoga ini menuntun umat Hindu untuk mencapai tujuan hidup sebagai manusia. Umat sedharma yang berbahagia, dalam Hindu yang merupakan agama spiritual, masih banyak ajaran yang dapat menumbuh kembangkan kehidupan moderasi beragama. Salah satunya adalah ajaran Trihitakarana. Trihitakarana adalah 3 penyebab kebahagiaan yang mengajarkan bagaimana manusia mencapai keseimbangan dan keselarasan hidup. Konsep ini menggambarkan keseimbangan dan keselarasan hidup akan tercapai apabila manusia dapat menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan yang disebut dengan prayangan, menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia yang disebut dengan paongan, dan menjalin hubungan yang baik dengan alam atau lingkungan yang disebut dengan pelemahan.
Hindu juga mengajarkan hidup yang penuh dengan toleransi yang dinamai dengan Tattvamasi. Tattvamasi berarti aku adalah dia dan dia adalah engkau. Mungkin maknanya terdengar sederhana, namun apabila kita pahami akan memiliki makna yang lebih dalam. Sehingga muncullah pertanyaan, mengapa saya dan Anda dikatakan sama padahal fisik kita berbeda? Ya, karena saya, Anda ataupun mereka sama-sama memiliki jiwa dalam diri kita yang disebut dengan Atma, yang sama-sama bersumber dari sumber yang utama, yaitu Brahman atau ide Sang Yang Dewasa. Salah satu sloka juga menyebutkan Brahma, Atman, Akyam, yang artinya Brahman dan Atma itu adalah satu. Dengan menyadari diri kita dan orang lain adalah sama, maka sudah sepatutnya lah kita hidup saling harmonis, tentram, damai, tanpa perselisihan. Kita juga mengenal ajaran Wasudewam Kutumbakam, yang artinya kita semua adalah bersaudara. Umat sedharma yang berbahagia, dalam kitab Itiasa diceritakan sebuah kisah sebagai berikut. Pada suatu hari, Bagawan biasa datang mengunjungi Dewi Kunti dan para Pandawa. Atas saran Bagawan biasa, Dewi Kunti diminta untuk pergi ke kota Ekacakra dengan berpakaian pendeta dan menumpang di sebuah rumah milik seorang Brahmana. Brahmana tersebut mempunyai seorang istri, seorang anak laki-laki, dan seorang anak perempuan yang masih kecil. Suatu hari ketika para Pandawa sedang meminta-minta, Dewi Kunti mendengar sang Brahmana sedang bercakap-cakap sambil menangis. Dewi Kunti menyimpulkan pastilah terjadi suatu masalah. Kemudian Dewi Kunti datang mendekati Brahmana dan menanyakan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Kemudian sang Brahmana bercerita, ada seorang raksasa baka yang tinggal di sebuah goa di tepi sungai Yamuna. Rakyat sangat takut kepadanya. Raksasa baka tersebut berjanji tidak akan mengganggu desa kami apabila dengan satu syarat, yaitu desa kami harus menyerahkan seorang manusia untuk dijadikan santapannya. Setiap 1 tahun sekali, warga desa menyerahkan seorang anggota keluarganya untuk dijadikan santapannya. Kini tibalah pada keluarga kami untuk menyerahkan seorang anggota keluarga untuk dijadikan santapan raksasa tersebut. Itulah mengapa kami bersedih. Kemudian Dewi Kunti berkata kepada sang Brahmana, janganlah Tuan bersedih. Saya mempunyai 5 orang anak. Biarlah anak kedua saya yang akan saya serahkan untuk dijadikan santapan sang baka tersebut. Awalnya sang Brahmana menolak. Tetapi ketika Dewi Kunti menjelaskan bahwa itu merupakan siasat untuk membunuh raksasa jahat tersebut, sang Brahmana menyetujuinya. Keesokan harinya, disiapkanlah persembahan berupa segerobak nasi, seekor sapi, seekor kambing, dan seekor babi, dan seorang manusia yaitu Bima, dan seguci air. Kemudian sang Bima menyantap makanan yang dipersembahkan kepada raksasa baka tersebut. Melihat sang Bima sedang menyantap persembahan yang disediakan untuknya, raksasa baka tersebut marah, menjerit dan akhirnya menendang sang Bima. Terjadilah perkelahian yang sangat sengit. Dari perkelahian tersebut, akhirnya raksasa baka tersebut berhasil dikalahkan. Warga desa pun hidup dengan bahagia dan damai. Umat sedharma yang berbahagia, dari cerita tersebut dapat kita petik suatu pelajaran. Kita harus hidup saling tolong-menolong walaupun dalam suatu perbedaan. Dewi Kunti dengan ikhlas menyerahkan seorang anaknya untuk dijadikan santapan raksasa tersebut demi menolong warga desa yang tidak dikenalnya. Kita harus
sebisa mungkin hidup tidak mengutamakan perbedaan namun lebih mengutamakan persamaan. Sehingga kehidupan yang santi pun akan terwujud, yaitu kehidupan yang damai, harmonis, dan moderat. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan ide Sang Hyang Widiwasa selalu melimpahkan kesehatan kepada kita semua dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.